sama gue, kamu mau ketemu mama gitu. Wah dengan gue, mau lah, gue pede gitu kan, mau lah. Terus udah nih, akhirnya gue dianterin nih sama tukang ojek gue. Dan lo harus tahu apa yang terjadi, itu bener-bener nyokap gue. Itu bener-bener nyokap gue. Taunya? Yang tadi gue lihat. Ya kan gue ingetin mukanya orang dia nengok sampai 3 kali. Gue ke rumah lo tuh. Tapi lo nya nggak ada. Dalam hati gue, anak tirinya nggak ada nih. Adik tiri gue nggak ada nih gitu kan. Terus karena gue sempet kayak denger gitu, nyokap gue punya berapa anak. Gue tahu kayak sempet adik gue yang cowok itu satu SD apa satu TK gitu sama sepupu gue. Dika berapa? Dika. Terus dia satu sekolah sama sepupu gue. Nah terus udah tuh gue nyampe nih di rumah, gue deg-degan juga. Aduh ntar nih ini nih adik-adik gue nih. Katanya sih nggak tuh serem gitu, denger gue, maksud gue ya, aduh gue takut juga nih gitu. Terus gue masuk, gue nggak langsung manggil nyokap mama loh, gue manggil ibu. terus? Karena gue kayak gini, aduh gue takut nih manggil mama nih, bener-bener takut. Aduh gue manggil ibu aja deh nih buat ya udah gue manggil ibu gitu. Ya, gue nyampe, nyokap gue nangis. Nangis kenapa, Ceng? Ya malu. Iya. Cengeng enggak. Iya ya mungkin sedih lah, gila lo enak ketemu tiap hari lo kan, gue kan enggak. Nah udah tuh segala macam. Nah terus gitu udah tuh lo emang di situ posisi rumah lagi sepi. Gue belum ketemu sama bokap lo, gue belum ketemu. Dan nih akhirnya gue kedua kali gue ketemu sama nyokap. Nah ketiga kali nih gue sakit gigi. Ikan sakit gigi. Kenapa penyakit gue kecil sakit gigi ya? Mulut lo bau. Enggak lah kalau itu mah. Nah bener penyakit gue tuh sakit gigi. Akhirnya gue diajakin lah sama nyokap ke dokter. Pulang dari dokter, nyokap gue ngomong gini sama gue, Put, kamu mau ketemu papa nggak? Dalam hati gue gini, wadidaw, dung. Dekat gue kan. Terus akhirnya udah tuh, terus gue bingung juga sih, kayak aduh ketemu nggak ya. Gue lebih bingung kayak gini, gue diterima nggak ya gitu. Tuh lo SMA tuh? SMA, lu nggak ngudeng lu? Enggak, gue masih bingung nih, terus. Nah itu SMA, aduh ketemu nggak ya. Udah nih, akhirnya ternyata bokap gue, iya sih bokap gue, maksudnya bokap lo itu udah ada di situ sebenarnya. Pas gue lagi makan. Ya lo tau gue kan feeling gue kenceng, itu aja ketemu di jalan feeling gue bener. Feeling gue kadang suka bener, gue tuh peka asik. Dan nih terus kayaknya udah dari tadi tuh dalam hati gue gitu kan. Udah gue cium tangan set. Dan di situ posisi adalah gue menerima gitu. Kan banyak anak yang nggak nerima dengan keadaan orang tuanya. Kalau gue kayak ya udah itu udah urusan orang tua gue lah, bukan urusan gue. Ya kan kayak bokap tiri gue nggak pernah jahat sama gue baru pertama kali ketemu. Ya udah kayak menjalin hubungan baik aja kayak gitu. Kayak ibaratnya kan dia adalah bagian dari nyokap gue juga, ya kan. Terus gue di situ benar-benar mungkin di saat anak-anak lain mikir kayak ih bokap tiri gitu segala macam. Anak tiri, saudara tiri gitu. Kalau gue sih lebih mikirnya kayak ih gila lu, gue dapet bapak tiri, gue bisa dapet jajan kanan kiri. Emang bener, ih buset, enggak sih. Kayak berarti keluarga gue banyak. Kayak gue jadi anak broken home, gue kayak yang ya udah gue punya keluarga banyak gitu ya. Kalau positifnya tuh ya, negatifnya ya aduh gimana ya, gue diterima nih ya negatifnya. Kayak ternyata bokap gue baik coy. Bokap gue bokap lo baik. Tapi gue bingung kenapa lo kayak gini, ya kan. Baik gitu. Sekarang udah gue awalnya canggung, gue cuma diem, ditanya ya kelas berapa ya, pertanyaan dasar lah, kelas berapa ya kan, kelas 3 gitu segala macam. Udah ketemu, pulang lah gue nih, habis ketemu sama bokap gue nih 2 kali pertemuan sama bokap gue. Emang jahat, terus susah orang kalau jahat mah. Terus udah bokap gue ngomong gini, ketemu kan gue bilang gini, ya kita udah ketemu ini suaminya mama gitu. Bokap gue tuh yang kayak nanggepinnya kayak yang ya udah biasa aja.
oh itu, itu mah gue juga kenal, kata bokap gue gitu. Baik kan bapak lo gitu? Iyalah baik, Cil punya bapak tiri, bokap gue kayak gitu. Iya, gue dicengin sama bapak gue di saat kayak, menurut gue orang tua gue ya bisa nerima gitu, kayak ya udah itu udah masa lalu gitu. Ini sih pelajaran yang harus ya bisa dicontoh, kayak lo harus menerima apapun yang terjadi di dalam hidup lo. Tuh kayak Putri quotes. Kayak ya udah, apapun yang terjadi lo harus kayak oke, itu udah terjadi, dan lo nggak bisa menentang apa yang udah digarisin sama Allah. Kayak gitu, kayak bokap gue kayak nggak apa-apa, baik kok gitu. Dia juga teman gue kok gitu. Ternyata bokap tiri gue sama bokap gue temenan. Terus Kurang sinetron apa nih? Hidup. Terus? Iya, udah temenan gitu. Jadi kayak mungkin di saat yang orang-orang kayak lo nggak boleh ketemu bokap tiri lo. Tapi beda, bokap gue nggak kayak gitu. Bokap gue kayak, oh bokap lo baik gini-gini segala macam. Itulah kenapa, maksudnya kayak lo jangan ngeracunin anak lo hal-hal negatif gitu. Kayak lo harus, walaupun mungkin di dalam hati bokap gue sakit tapi gimana ya gue nggak tahu ya. Tapi kayak kasih bokap gue nyantai banget. Bener-bener kayak nggak ada ekspresi kayak sakit hati apa segala macam, enggak. Gitu kayak ya udah. Itu teman gue juga gitu. Dan pada saat bokap gue ngomong kayak itu temen gue tuh kayak, oh berarti gue lebih aman dong. Berarti dia bukan orang lain dong. Iya sih. Iya gak sih? Kayak gue lebih kayak, wah berarti mujur nih hidup gue. Menang banyak di hidup gue, jackpot ya kan. Gak apa-apa, itu teman ayah kok gitu segala macam. Udah, sampai akhirnya pertemuan gue tuh nyokap gue udah mulai kayak nawarin gak ketemuan di luar, karena tadinya gue ketemuan di luar. Terus adalah nih, jadi ceritanya bokap gue ngirimin pulsa, bokap tiri gue nih, bokapnya dia ngirimin pulsa. Gue juga nggak tahu tuh gue minta apa enggak ya, karena gue berhubung gue anaknya celamitan, celamitan met gitu. Nah terus dia ngirimin pulsa, udah terus gue chat, tiba-tiba ada nomor nggak dikenal nih. Gue nggak tahu nih nomor huntu mana. Dapat pulsa dari bokap gue loh, gitu segala macam. Waduh, gue langsung berpikiran kayak, waduh ini siapa nih? Jahat banget kayak gitu ya. Gitu. Oh, gue langsung nangkap tuh. Oh mungkin ini anaknya nyokap gue. Berarti dia ada tiri gue gitu. Kayak gue waktu itu jawabnya apa ya? Gue lupa juga tuh. Iya gitu, cuman sekian kok gitu. Iya, oh iya. Karena gue kan berhati baik, mulia ya kan, tidak sombong ya Allah. Kayak gue bilang kayak, enggak, cuma sekian kok gitu kan. Terus sekiannya itu gede sih emang, lu ya lumayan lah. Pada saat itu. Kalau dulu kan kalau sekarang masih bisa buat beli paket sih. Iya, masih bisa beli paket. Karena kalau dulu kan kayak anak-anak zaman dulu paling belinya goceng. Iya nggak sih, goceng. Kalau itu enggak, lebih dari goceng. Lebih dari cuman. Iya, bisa lo buat paketan sekarang tuh masih bisa. Buat paketan bisa, lo buat nelpon pacar lo sampai lo monyong-monyong. Kan dulu kan ada paket tuh yang sejam berapa? Goceng. Sejam goceng itu lebih dari goceng. Waduh, gue telepon sama pacar gue bisa sampai kayak gini, tengkurap sampai kuping gue budak gitu bisa. Nah udah tuh, terus sampailah gue waktu itu ada acara ya. Oh enggak, lo dia tuh udah mulai dari lo. Enggak, gue belum ketemu lo. Kalau gue waktu itu gue gara-gara gue lagi jajan, ceritanya itu gue masih kecil deh. Masih lagi jajan. Masih jelek, masih ingusan, masih enggak, gue nggak boleh bego sama papa kayak gitu ya sih. Terus gue ceritanya tuh gue lagi di warung, ada tetangga gue lah ngomong gini, kakaknya sekarang di mana? Mampus nggak lo? Di situ gue taunya gue anak pertama ya kan. Terus gue bilang, kakak yang mana? Itu dari suaminya yang lama. Namanya juga ibu ya, nyinyir terus. Gue bilang, inilah buat tetangga-tetangga yang mulutnya nih suka nggak ada filter. Kadang lo suka menimbulkan kebencian orang. Iya. Padahal orangnya tadi nggak benci, jadi gara-gara mulut lo jadi benci. Yang nggak tahu tapi ini pernah tahu jadi sok tahu. Nah, terus ibu-ibu itu bilang kan gitu, itu kakaknya sama suami yang lama katanya gitu. Terus gue bilang, oh nggak tahu deh, gue gituin tuh. Gitu. Tapi dalam hati lo gini, anjing siapa nih? Gue gitu. Siapa nih gitu? Siapa nih gitu kan? Udah tuh
Udah lama. Gue tuh masih mikir kakak yang mana nih, kakak yang mana gitu. Karena belum tahu. Nah, udah nih singkat cerita, gue udah sering tuh dengar namanya Putri gitu, tapi gue belum pernah ketemu. Sampai suatu saat, dulu zaman masih pakai telepon rumah ya. Iya, masih pakai telepon. Pakai telepon rumah, terus ada orang nih nelpon kan. Halo, assalamualaikum, bisa bicara dengan Bu Ati gitu. Masih ibu. Terus gue bilang, dari siapa ya gue gitu. Terus kata dia gini, dari Putri. Oh maaf, salah sambung, langsung gue matiin. Sumpah itu di situ tuh gue masih jahat, karena gue masih belum bisa nerima. Iyalah. Dan gue masih kecil Malu kan. bocah. Nah, terus udah nih. Singkat cerita lagi tuh gue nggak pernah tahu kabarnya dia sampai akhirnya pas itu gue sama sekeluarga gue udah pindah rumah ya. Baru lo datang. Iya, baru ya kan? datang. Nah, gue udah pindah. Terus singkat cerita, gue sekeluarga nih pindah ke salah satu rumah. Tiba-tiba pas gue pulang sekolah apa pulang main gitu, ada nih perempuan dateng, suruh salim lah gue. Ya kan waktu itu suruh salim. Salim mbak, kenalin gitu, ini kakak Putri gitu. Gue cuma ngeliatin dia, terus udah, gue cuman udah gue masuk tuh ke kamar. Sesungguhnya dalam hati gue gini, ini dia nih adik tiri gue. Ini nih adik tiri gue, aku siksa kamu. Terus dalam hati gue, ini kakak tiri gue gitu. Oh enggak, sebelumnya gue tuh udah pernah ngeliat foto lu di dompetnya mama, cuman waktu itu emang sempet jahat nih gue. Ini kalau mama lihat juga pasti. Sumpah, gue juga nggak tahu nih. Yang cerita ini gue belum tahu. Sumpah. Jadi waktu itu lo pernah foto kayak di mall pakai topi gitu dari atas. Pernah deh. Nah, foto itu Lu kan jangan kayak gitu dong, malu dong. Itu gue kan alay. zaman alay. Kayak gini foto dari atas dia. Lo juga pasti pernah, bukan cuma gue doang. Nah, terus pas itu gue lihat tuh di handphone mama di dompet mama, gue ambil foto